Allah menciptakan manusia untuk berbahagia. Dan manusia ini adalah makhluk dua dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Jadi unsur jasmani dan unsur rohani ini masing-masing awal kejadiannya berbeda. Kalau jasmani manusia, ini kan bersumber dari tanah. Karena bersumber dari tanah, maka semua kebutuhannya bersumber dari tanah. Makanannya, minumannya, pakaiannya, rumahnya, semua bersumber dari tanah. Dan perlu diingat, suatu hari nanti jasmani manusia yang bersumber dari tanah ini akan kembali menjadi tanah. Bukan ini yang kembali kepada Allah. Sekalipun kita harus mengatakan bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Kemudian unsur yang kedua, ini yang disebut dengan rohani. Rohani ini adalah ketika manusia sudah 4 bulan di dalam perut ibunya, itu dikatakan fayamfuhu fihi ruh. Allah tiupkan roh. Jadi roh ini adalah tiupan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini rohani adalah gaib, karena dia bersumber dari Maha Gaib. Karena rohani ini gaib, maka seluruh kebutuhannya pun juga gaib. Dan perlu diingat, inilah yang akan kembali kepada yang Maha Gaib. Jadi kedua unsur ini punya kebutuhan masing-masing. Jasmani punya kebutuhan, rohani pun juga punya kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan jasmani sebenarnya? Kebutuhan jasmani ini adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi terhadap jasmani, maka itu akan membuat kita susah. Atau lebih sederhana kita bisa katakan, yang dimaksud dengan kebutuhan adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Taruhlah misalnya kita lapar, kita kan butuh makan. Kapan kita tidak makan, kita akan susah. Maka ini yang disebut dengan kebutuhan. Kita haus, kita butuh minum. Kalau kita tidak minum, kita akan susah. Maka minum ini adalah kebutuhan. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan kebutuhan itu adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Kalau unsur-unsur jasmani itu mudah, lapar terasa, haus terasa. Yang banyak tidak dirasakan orang itu adalah kebutuhan rohani. Padahal yang menentukan itu adalah kebutuhan rohani ini. Kalau rohani ini sehat, maka semuanya akan sehat. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kebutuhan rohani itu? Itulah sesuatu yang gaib. Apa itu yang gaib? Itulah pahala. Kalau kita sholat misalnya, ada kan pahalanya, maka itu adalah kebutuhan rohani kita. Kita puasa, ada pahalanya, itu adalah kebutuhan rohani kita. Jadi kalau orang misalnya tidak sholat, maka rohaninya itu menderita, sebagaimana fisik menderita kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Kita lapar tidak makan susahnya, kita haus tidak minum susahnya, begitulah juga yang namanya rohani, kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, dia akan susah. Taruhlah misalnya kita ambil contoh sholat. Sholat ini kalau kita habis sholat itu kan pahalanya satu dunia beserta seluruh isinya. Tapi kan tidak kelihatan, tidak nampak itu, tidak terasa itu. Maka ini yang harus menjadi perhatian bahwa manusia ini harus memenuhi kebutuhan rohaninya. Yang nampaknya tidak terasa tapi itu menentukan. Kira-kira kalau ada orang sudah 1 bulan tidak sholat, 1 tahun tidak sholat, bahkan sudah puluhan tahun tidak sholat, gimana itu rohaninya? Rohaninya itu akan menderita luar biasa sampai kebutuhannya itu terpenuhi. Maka oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang mulia, tolong kebutuhan rohani ini dipenuhi, terutama yang namanya sholat. Karena sholat ini menempati kebutuhan rohani yang tertinggi. Karena satu kali kita sholat, itu nilainya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya.